saya sebutkan belum jadi. Nah, memang sebenarnya PP apa namanya? Teaching tipsnya 30 menit ya, tapi kemarin udah di setting seperti itu ya udah ya, nggak masalah ya. Udah siap, Ibu? Kayaknya gambarnya mandek ya, Bu Pramagita ya. Koneksinya mungkin. Oke, Bu. Sampun, Pak. Oke, monggo. Oke. Oke. Saya mulai ya, Pak. Ya, Selamat siang anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian masih tetap semangat ya, tetap sehat, tetap semangat sampai nanti pelajaran kita selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelasnya, Pak Miftah, Mas Miftah tadi tidak ada ya, digantikan sama Mas Ali. Minta tolong boleh Mas untuk memimpin doa, Boleh, Mas? Bu. Ya, terima kasih Mas. Ayo kawan-kawan kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Doanya dimulai. Saya. Ya, terima kasih. Oke, kemudian saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Mas Miftah. Mas Miftah tadi izin ya? Sholat, Bu. Oke, kemudian Mas Ali ada? Hadir, Bu. Oke, Mas Ersan. Mas Ersan? Hadir, Bu. Oke. Mbak Nola? Hadir, Bu. Novi? Mas Novi? Oke. Mbak Nur? Mbak Nur Hidayah? Hadir, Bu. Oke, Mbak Nurmala? Mbak Nurmala? Hadir, Bu. Mbak Rizky? Hadir, Bu. Mbak Rusmita? Mbak Hadir, Bu. Rusmita? Hadir. Oke. Dan ya, terakhir Mbak Siti. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang digital subscriber line atau subscriber internet telepon. Ini merupakan materi baru ya anak-anak. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Jadi, subscriber internet telepon itu, sudahkah kalian tahu tentang subscriber internet telepon atau baru pertama kali dengar istilahnya? Ada yang sudah tahu atau sudah pernah membaca mungkin? Belum, Bu. Taunya Cuma sering dengar Belum. subscribe di YouTube, Bu. Ya, Bu. itu ya. Belum, Oke. Bu. Subscribe berarti artinya langganan gitu ya. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang subscriber internet telepon. Nah, kalau subscriber internet telepon itu kebanyakan orang biasa nyebutnya juga itu di apa namanya? Ada istilahnya juga sering dikenal sebagai digital subscriber line. Nah, line itu artinya panggilan telepon. Kalau kalian tahu, pernah nggak ketika misalkan kalian langganan wifi itu, kan dia bisa selain langganan internet, dia juga langganan telepon toh. Pernah menjumpai seperti itu? Ya,
Telkom kan biasanya kayak gitu ya. Ada yang dia selain digunakan untuk telepon, dia juga bisa digunakan untuk internetan. Nah, itu yang dinamakan dengan subscriber internet telepon. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang, sebentar, ini ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang ini. Kompetensi dasarnya ada dua ini ya, ada di pengetahuan sama keterampilan. Yang di pengetahuannya kalian itu harus memahami tentang prinsip kerjanya subscriber internet telepon. Kemudian yang di kompetensi keterampilannya kalian harus bisa menalar. Kemudian setelah itu kalian harus tahu indikatornya ya. Indikatornya nanti kalian di pengetahuannya kalian harus bisa menjelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mempresentasikan. Nah, tujuan pembelajaran ya yang pengetahuannya kalian melalui pengamatan, pengumpulan data, dan tanya jawab, kamu diharapkan mampu untuk menjelaskan cara kerja subscriber internet telepon dengan benar. Sedangkan yang di keterampilannya, kamu diharapkan mampu untuk mempresentasikan subscriber internet telepon dengan benar. Nah, kemudian setelah itu, pada pelajaran hari ini saya akan melakukan ada 3 teknik penilaian ya, dari pengetahuan, kemudian nanti ada dari sikap, kemudian dari keterampilan. Kalau pengetahuannya nanti dari soal, nanti kita akan mengerjakan soal, kemudian nanti kalau yang sikapnya nanti saya nilai gimana keaktifan kalian, kemudian yang keterampilannya nanti saya ambil dari nilai hasil presentasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya kalau begitu. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau mengadakan pretest terlebih dahulu. Oke, saya stop share dulu. Saya bentar. Oke, silahkan kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu mengerjakan sekitar 5 menit ya. Jangan lama-lama. Apakah soalnya bisa diakses? Bisa. Bisa, Bu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, saya tunggu sambil saya cek di Google Form-nya siapa saja yang sudah mengerjakan ya. Oke, sudah ada yang mengerjakan. Bagus. Oke, 2 orang. Ya, ya, ya 4 orang. Sambil saya lihat ya. Saya dapat 110. Alhamdulillah. Oh, nilainya bagus-bagus ini. Berarti sudah belajar ya. Oke. Sambil menunggu yang lain ya.
Kemudian saya lanjutkan. Tadi setelah kalian mengerjakan tentang pretestnya, ya, berikutnya adalah kita akan di materi ini sebentar. Izinkan saya untuk share screen lagi. Nah, jadi di pelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ada tentang pengertian DSL, kemudian jenis-jenis DSL, ada kelebihan dan kekurangan, dan cara kerjanya. Nah, nanti di bagian cara kerja ini, kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya adalah ini. Apakah terlihat kelompoknya? Terlihat, Bu. Oke. Nanti diingat-ingat ya, ini ada kelompoknya di situ, nanti digunakan untuk mengerjakan cara kerjanya yang ada di LKPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian DSL itu. DSL itu sebuah layanan teknologi yang memanfaatkan kabel telepon yang ada untuk mentransferkan data menggunakan bandwidth yang tinggi. Ya, data yang dimaksud itu dia bisa berupa gambar, suara, maupun video. Dan jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada, tipenya ada dua ya. Ada yang simetrik, kemudian ada yang asimetrik. Kalau dia simetrik, berarti dia mempunyai kecepatan yang sama. Antara dia di sisi upstream dan downstream, itu dia punya kecepatan yang sama. Sedangkan kalau DSL atau asimetrik DSL, dia punya kecepatan yang berbeda antara di sisi upstream dan di downstream. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Halo? Pelan-pelan Bu, jelasinnya Bu. Oke, kecepatan ya. Iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di bagian jenis-jenis DSL itu dia ada dua ya tipenya. Ada yang tipenya simetrik DSL, kemudian dia ada yang tipenya asimetrik DSL. Kalau tipenya simetrik DSL berarti itu dia mempunyai kecepatan yang sama ya antara di sisi upstream kemudian di sisi downstream dia punya kecepatan yang sama. Antara dia mengunggah file atau dia mendownload, dia punya kecepatan yang sama. Kemudian kalau di asimetrik, itu dia terdapat perbedaan antara di sisi upstream, kemudian di sisi downstream. Itulah kenapa dia dinamakan dengan asimetrik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian berikutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu antara lain keamanan data terjaga dengan baik. Kemudian berikutnya harganya relatif murah. Dan berikutnya adalah kecepatan akses relatif tinggi. Nah, selain itu dia juga punya kekurangan. Tadi sudah disebutkan kalau si DSL ini dia memanfaatkan kabel telepon yang ada. Makanya ketika dia semakin jauh dengan operatornya atau jarak itu DSL-nya, maka koneksinya akan semakin kecil. Kemudian berikutnya, kecepatan download lebih cepat dibandingkan dengan upload. Sampai jadi dipahami? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke. Berikutnya ya, setelah itu. Nah, kalau tadi sudah dipahami, berikutnya adalah bagaimana cara kerja DSL. Nah, untuk tahu cara kerja DSL, kalian harus cara kerja si VoIP dulu. Kalian dulu sudah pernah belajar tentang VoIP. VoIP itu dia voice over internet telepon. Jadi kita melakukan telepon tapi kita melakukan melalui internet. Kalau kalian lihat di sini, di bagian sini kalau kalian lihat dia ada kabel yang berwarna biru menggunakan RJ45, kemudian ada kabel yang berwarna hijau itu dia menggunakan RJ11. Siapa yang sudah tahu perbedaan antara RJ45 dengan RJ11? Adakah yang sudah tahu? Bu. Belum. Bu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi perbedaannya, kalau kalian mungkin sudah banyak yang tahu tentang penggunaan RJ45 ya. Ini sering kita pakai di
PC atau kabelan itu kita sering pakainya RJ45. Sedangkan di RJ11 itu inilah yang kita gunakan untuk di telepon. Ya, jadi perbedaannya kalau si RJ45 tadi digunakan untuk PC, kalau yang RJ11 itu dia digunakan untuk telepon. Nah, si VoIP ini juga bisa digunakan dengan dua cara ya. Ada yang menggunakan kabel. Kalau kabel tadi dia pakainya RJ45. Kalau yang tanpa kabel atau wireless nanti langsung connect ke WiFi-nya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi kita pakai RJ45 atau RJ11, Bu? Dua-duanya bisa Mbak Nola, karena kan kita Oh, DSL ya. DSL tuh konsepnya bisa digunakan secara bareng-bareng gitu. Antara telepon dengan internet itu dia bisa digunakan bareng-bareng gitu. baik, Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Belum? Kalau belum, lihat di sini ya. Nah, tadi saya sudah membagikan LKPD di grup WA ya. Kalian sudah membentuk kelompok. Tugas kalian adalah menganalisis gimana sih sebenarnya cara kerjanya si DSL itu. Oh, di sini kok ada kabel telepon. Oh, di sini kok ada telepon di sini. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu secara berkelompok ya. Gimana sih cara kerjanya? Gitu. Saya beri waktu untuk mengerjakan sekitar 5 menit ya. Kelompoknya tadi sudah tahu tak? Iya, Bu. Tadi, iya. Nah, cara kerjanya gimana? Lihat LKPD-nya, ada langkah Oke. Bu Nurmala sama Mbak Nurmala dengan Mbak Rizky mengalami kendala atau tidak? Tidak, Bu. Ini lagi mengerjakan, Bu. Ya, siap. Lanjutkan. Mas Miftah sama Mas Ali ada kendala? Mengerjakan, Bu. Itu, Bu, Ya. kerjakan. Lanjutkan. Yang lain masih ada waktu sekitar 3 menit. Ya. Ada yang sudah selesai atau bahkan? Ada yang sudah selesai? Ada, Bu. Oh, siapa ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Rusmita ya. Iya, Bu. Mau mempresentasikan hasilnya, Mbak? Sudah selesai? Boleh, Bu. Saya dengan Oke. teman saya, Ya, Rosmiati, saya Siti Rosmiati. Oke, saya Oke, stop baik, Bu. share dulu. Ya. Silahkan, Mbak, bisa dipresentasikan. Baik. Izin share screen ya, Bu. Ya, Mbak, silahkan. Baik, ini adalah hasil dari diskusi saya dan Siti Rosmati. Baca Mbak Siti nih. Iya. Iya, Mbak Rusmita. Oke, ini adalah cara kerja subscriber internet telepon. Cara kerjanya adalah SL bekerja melewati media kabel, telepon yang ada, sinyal telepon dan internet diterima cipher kemudian disalurkan ke modem atau router seperti yang digambar juga gambarnya. Iya, Bu.
Kemudian dari modem outer dapat dipecah menjadi dua jalur, yaitu jalur suara dan jalur multimedia. Suara disalurkan melalui kabel, sedangkan jalur multimedia dapat disalurkan melalui dia kabel. Selanjutnya, teknologi DSL ini membawa sinyal analog serta digital pada suatu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara analog halnya yang digunakan sekarang. Itu tadi hasil diskusi kami, Bu. Iya, Bu, hasil diskusi kami, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Rusmita dengan Mbak Siti. Hasilnya sangat bagus. Untuk teman-teman yang lain, apakah sudah selesai? Terima kasih, Bu. Iya, Mbak, sama-sama. Teman-teman lain sudah selesai? Ya, nanti setelah selesai untuk hasil diskusinya, saya nanti akan share link untuk apa namanya pengumpulannya ya. Jadi nanti linknya akan saya share di grup WA. Jangan lupa untuk mengumpulkan hasil diskusi kalian ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak sebelum saya lanjutkan? Tidak ya? Jelas ya? Jadi kita ulangi lagi ya. Di sini. Gimana sih cara kerjanya DSL? Tadi sudah disinggung bahwa DSL itu dia sama dengan subscriber internet telepon. Nah, DSL itu dia bekerja dengan memanfaatkan media kabel telepon yang ada. Di sini dilihat, di sini ada kabel, tiang kabel di sini ya. Jadi ketika nanti si kabelnya ini dia bawa dua sinyal, ada sinyal analog dengan ada sinyal digital. Nah, sinyal itu dia nanti diterima oleh receiver di sini. Dari receiver dia ke modem. Nah, tadi melalui sini dia nanti akan dipecah menjadi dua. Ada yang dimasukkan ke jalur telepon, ada yang dimasukkan ke jalur data atau internet. Jalur telepon inilah yang dinamakan dengan sinyal analog. Ya, kemudian yang sinyal digital ini dia yang membawa paket internet. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami, Bisa, Mboten? Bu. Oke, baik. Kalau begitu, berarti kesimpulannya apa? Pelajaran yang kita lakukan hari ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang DSL, Bu. DSL. Cara kerja DSL, Bu. Iya, bagus sekali, betul. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana sih cara kerja DSL itu tadi ya. Cara kerjanya, oh berarti dia memanfaatkan kabel telepon yang ada. Ya, di si kabel itu dia membawa sinyal, ada sinyal digital, ada sinyal analog. Sinyal digital itu dia digunakan untuk membawa paket internet atau data, sinyal analog dia digunakan untuk berteleponan atau komunikasi suara. Berarti sudah jelas ya? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, berarti sekarang tadi kan sudah mengerjakan pretest. Di pretest masih ada nilainya yang di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan hari ini dan kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian, coba sekarang kalian kerjakan lagi tentang post-test DSL ini. Apakah semuanya bisa mendapatkan nilai 100? Coba ya. Oke. Linknya masih yang tadi, Bu. Beda lagi. Tadi pretest, sekarang kita pakainya post-test. Oke. Silahkan dikerjakan dulu sambil saya tampilkan ya nanti nilainya berapa saja. Malu lah, Bu. Malu. Oke, berarti saya lihatnya delik-delik aja. Delik-delik tahu enggak? Sembunyi-sembunyi. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya sambil saya
Sudah selesai? Udah, Oh, Bu. Nggak, ya, nggak jadi malu. nggak jadi malu. Oke, saya cek dulu berapa nilainya. Wah, luar biasa nilainya, bagus semua. Ada Mbak Nurmala, Mbak Nola, Mbak Nur, Mbak Rizky, Mbak Siti, sama Mbak Rusmita. Oh, Mas Ali juga sudah mengerjakan. Ya, ada lagi yang lain? Masih saya tunggu ya, 1 menit lagi ya. Oke, silahkan dikerjakan. Masih ada waktu 1 menit. Oke. Sudah ini? Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ya, paham ya? Jadi hari ini kita belajar tentang cara kerja DSL. Selain itu kita belajar tentang pengertian DSL, kemudian ada jenis-jenis DSL, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk pertemuan nanti ya, pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan gimana caranya mengkonfigurasi untuk ADSL. Ya, Mas Ali minggu depan kita mau praktek tentang apa, Mas Ali? DSL, Bu. ADSL, Bu. Praktek konfigurasi ADSL ya. Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Tidak? Berarti sudah paham semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sebelumnya, sebelum kita akhiri, yuk kita akhiri dengan berdoa dulu. Boleh minta tolong Mas Ali untuk memimpin doa? Boleh, Bu. Ya. Ayo kan kawan semua kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri, tetap sehat ya, tetap semangat, tetap pakai masker meskipun sekarang pandeminya sudah agak lebih ringan, agak lebih membaik ya, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Pramagita, 27 menit ya waktunya. Bapak Ibu, alhamdulillah udah selesai semua ini ya, udah bisa bernapas lega. Tapi masih harus bernapas untuk besok, Bapak Ibu. Besok udah mulai apa namanya? Kalau nggak salah ya, kompre. Apa ada istirahat 1 hari? Nggak ada, Pak. Boleh Ada. juga, boleh minta istirahat, Pak. Langsung tergantung jadwal aja ya. Nunggu jadwal itu kan bisa istirahat. Langsung, Pak. Kalau jadwalnya terakhir bisa istirahat di awal. Baik, Bapak Ibu, bagaimana nih penampilan Bu Pramagita? Ya, secara umum udah ya, bagus semua ya, udah bagus. Saya kira juga bisa apa namanya secara aktif ya, siswanya bisa diaktifkan sehingga
tiap proses pembelajaran itu selalu melibatkan siswa, kalau saya lihat ya, dan selalu dimonitor terkait dengan aktivitas siswa ya, sehingga nggak ada memang kevakuman ya dalam proses pembelajaran ya. Ya agak beda mungkin kemarin dengan Pak Ali ya, Pak Ali agak banyak vakum gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat ya. Ya, Bahannya tapi nggak lengkap juga, Pak. secara Karena umum udah bagus ya. Ya. Kemudian nanti mungkin perlu ditambahin terkait motivasi sama kaitan ya. Kaitan mungkin perlu ditambahi ya Prama gitu. Ya, secara umum yang lain udah bagus kira ya. Terkait dengan Bu Siti, observasinya bisa semua dapat poinnya. Semua dapat, Mbak. Cuman saya agak bingung. Ini lembar observasi, Bu. Kita kan uraian kegiatannya harusnya guru ya kan, Pak? Ada peserta didiknya, Pak. Hmm, mendengarkan penjelasan guru misalnya. Itu boleh Jadi, udah tersinggung semua. ya, Cuman ada beberapa kegiatan. Oh ya. Iya. Kalau saya malah menganjurkan di kegiatan itu peserta didik yang jadi subjek gitu ya. Bukan Karena gurunya guru ya, itu Pak. sebagai fasilitator gitu ya. Jadi kita menonjolkan siswa. Siswa lagi ngapain dengan dibimbing guru, bisa siswa lagi ngapain. Nah, jadi kalau saya menganjurkan malah sekali lagi di aktivitas itu siswa agak menonjol ya. Ya, Pak, kalau Kecuali gitu. kita buat yang model 2 kolom itu siswa dan peserta didik seimbang gitu ya. Ya, Pak, Ya, semua kalau kita terchecklist. Kalau ya, gitu semua oke. terchecklist. Oke, terima kasih Bu Siti atas Iya, Pak. bantuan untuk mengobservasi. Sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa menyaksikan semuanya ya penampilan dari Bapak Ibu. Jadi itu sebenarnya merupakan gambaran sekilas ya, memang ya. Jadi bukan seperti itu mungkin yang sebenarnya ya, barangkali aja ini kita hanya menampilkan mungkin karena spontanitas dan sebagainya ya. Ada kemungkinan Ibu sebenarnya Bapak Ibu itu lebih baik dari apa yang ditampilkan sekarang ya. Ini karena mungkin karena internet lewat daring dan sebagainya, lalu kita nggak bisa secara optimal. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sebenarnya mestinya mungkin lebih baik dari apa yang ada sekarang ya. Pada saat di sekolah tentunya ya. Nah, Bapak Ibu yang penting ya di dalam kita melakukan proses pembelajaran itu kita bisa mencapai tujuan dengan sebenarnya sesuai kondisi aja ya, sesuai kondisi kita, tapi tujuan bisa tercapai ya. Terkait misalnya tadi ada yang ketinggalan, lalu kita kelupaan, disampaikan di tengah-tengah itu nggak masalah ya. Yang penting finalnya itu tujuan kita bisa dicapai ya. Seperti mungkin target, tidak mesti juga harus 100%, maksudnya siswa itu harus mencapai KKM. Kita mungkin punya target 70%, 80% itu udah sangat bagus ya. Ya, catatan saya memang selama kita bersama ini ya, yang perlu ditingkatkan terkait dengan pembuatan rubrik aja kok Bapak Ibu, yang lainnya udah bagus ya. Karena mungkin kita belum terbiasa aja membuat rubrik yang lengkap, yang jelas gitu ya. Sementara saya itu ngajar mata kuliah penilaian pembelajaran. Jadi mungkin agak masuk ke dalam gitu ya. Mohon maaf mungkin. Karena memang saya ngajar mata kuliah itu gitu ya. Sampai kata-katanya itu saya perhatikan kalau mahasiswa itu ya. Nah, sementara kita mungkin biasa lihat sebenarnya rubrik-rubrik yang ada itu kadang-kadang yang belum dianalisis secara mendalam gitu. Ya memang
Kalau kita ingin kasar, ya sudah bagus semua sih. Tapi kalau ingin lebih dalam secara teori penilaian pembelajaran dan sebagainya itu memang perlu peningkatan terkait penyusunan rubriknya aja sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya udah bagus ya. Untuk pelaksanaan tampilan pembelajaran saya kira udah oke semua ya, hanya sedikit bagian-bagian tertentu aja yang perlu kita tingkatkan ya. Kemudian saya lihat juga dalam aktivitas ini ya, apa namanya, dan kita pembelajaran itu aktivitas siswa itu memang harus terpantau gitu ya. Terutama kalau memang itu ada praktek, kalau kita bisa lihat prosesnya juga kita lihat ya. Kita buktikan misalnya ngomong anak bisa, kita buktikan gimana. Itu bisa untuk cuplikan-cuplikan bisa kita tampilkan. Ya, secara umum udah oke semua Bapak Ibu. Tinggal ya nanti mungkin bisa dilanjut, bisa lebih diperdalam untuk pengalaman pembelajaran maupun penulisan ini ya perangkat. Nanti saat PPL Bapak Ibu mungkin akan dibimbing lebih dalam ya. Nanti ada pembimbing tentunya, juga ada guru